Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini suara saya bisa didengar dengan jelas nggih Ustadz nggih? Alhamdulillah, oke Mbak Ana. Oke, baik. Ya, jelas ya. Ya, baiklah. Oke, Ustadz, enjing niki enten topike tentang burung hut dalam Al-Qur'an. Monggo panjenengan saged maringi mukadimah terlebih dahulu Ustadz. Oke, monggo. Baik, saya sapa dulu Jakning Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakning tentang pulau hormati, tema yang akan kita bahas pada kali ini adalah dalam Al-Quran. Tepatnya burung tersebut ini disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat 27, surat An-Naml ayat 20. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Yang artinya kurang lebih Allah berfirman, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat burung itu? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Itu yang diabadikan oleh Allah, yaitu mengabadikan apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka dari itu, Jakning ingkang kula hormati, burung hudhud ini menjadi terkenal setelah diabadikan di dalam Al-Quran. Yang mana kisahnya itu terkait dengan kisahnya seorang Nabi dan Rasul Allah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam atau Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Dalam ayat 20 ini ada beberapa pelajaran yang terkait dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini menurut kisahnya, menurut riwayatnya, beliau itu mempunyai banyak tentara. Tentara beliau itu bukan hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti binatang-binatang, termasuk dari kelompok ini juga jadi tentaranya Nabi Sulaiman untuk patuh kepada Nabi Sulaiman. Dan pada suatu ketika beliau itu memeriksa bala tentaranya. Di antaranya burung-burung itu selalu diabsen oleh Nabi Sulaiman. Dan rupanya burung ini tidak ditemukan. Burung hudhud ini tidak berada dalam barisan tentara Nabi Sulaiman. Dan setelah itu, Nabi Sulaiman itu dalam ayat berikutnya itu kan mengatakan, akan aku hukum itu burung hudhud atau aku sembelih, kecuali dia datang kepadaku, kata Nabi Sulaiman, membawa alasan-alasan atau bukti yang oleh karena itu kemudian ternyata burung hudhud ini membawa
sangat penting. Di mana burung hudhud mengatakan kepada Nabi Sulaiman, dia itu telah mengarungi samudera, daratan, bertemulah burung hudhud dengan suatu daerah namanya Sabah, bertemu dengan kerajaan Sabah. Seorang ratu yang sangat cantik namanya Ratu Balqis. Kemudian Ratu Balqis ini kerajaannya besar dan rakyatnya hidup dengan teratur. Rupanya tata pemerintahnya bagus, tapi sayangnya kata burung bahwasanya kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Balqis ini tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menyembah matahari. Itu yang menjadi persoalan dari burung hudhud yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman tidak langsung percaya begitu saja. Beliau hanya menyatakan ya, aku terima alasanmu, tapi ini sekali lagi aku ingin menyampaikan kepadamu, saya akan membuat surat, tolong surat ini sampaikan kepada Ratu Balqis, kerajaan Sabah itu. Langsung Assalamualaikum Ustaz. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Suaranya hilang Ustaz J. Oke. Tergantung berikutnya nih kok. Oh, boten di sini aman Ustaz, suaranya Ustaz aman. Mungkin Ustaz di sana kayak mendengar ada suara double nggih Ustaz nggih. Iya, ada siaran lain ya. Tadi ada kiroah juga, ada suara lain. Bingung ya, agak bingung ya Ustaz ya. Iya. Mungkin Ustaz bisa nyun sewu diabaikan suara lainnya itu Ustaz sampaikan aja mukadimahnya terlebih dahulu Ustaz nggih. Ulang apa? Boten. Tadi sampai di Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Ratu Balqis. Sedikit lagi ya. Nggih, monggo. Nabi Sulaiman, saya lanjutkan. Yakni Surabaya, ingkang kula hormati. Setelah itu Nabi Sulaiman tidak langsung percaya begitu saja kepada burung hudhud. Maka kemudian Nabi Sulaiman menyampaikan, wahai burung hudhud, tolong sampaikan kepada Balqis yang kamu ketahui di negeri Sabah itu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman menulis surat, dan surat itu alhamdulillah disampaikan oleh burung hudhud di hadapan Ratu Balqis. Setelah itu hudhud disuruh menghindar, harus memperhatikan apa reaksi dari Ratu Balqis setelah menerima surat Nabi Sulaiman. Maka di sini ada pelajaran Mbak Ana dan Cahning Surabaya, bahwasanya meskipun mereka itu tidak menyembah kepada Allah, tapi dalam hal keduniaan tata pemerintahan, langsung Ratu Balqis itu mengadakan musyawarah dengan para pembesar kerajaan, para penasehatnya, bagaimana kita mensikapi surat yang telah ditumpangkan oleh Sulaiman alaihissalam. Dan suratnya ini juga telah diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu ayat 30 dan 31. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Al-Fata'u alayya wa kuni muslimin. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang bersebelah. Demikian bahannya sementara apa yang dapat kita sampaikan kepada Cahning Surabaya. Monggo kalau mungkin nanti diteruskan dengan dialog interaktif tentang masalah burung hudhud di
dalam Al-Qur'an. Monggo Mbak Ana. Inje ditunggu nggih Ustaz nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Oke Caning, dadi gawe sampean Caning saya pengen bergabung untuk berinteraksi bareng Ustadz Muhammad Hanafi Caning saged no apa namanya chatting nggih utawa voice note chatting mawon Caning nggih teng WhatsApp Caning nomere 0896 siji 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 songo 68 Caning ya. Tak ulangi 0896 siji 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 sijine ping 3 songo 68. Sampean bisa bertanya berinteraksi di situ Caning dengan memberikan pertanyaan terkait dengan tema kita pagi ini burung hudhud dalam Al-Qur'an Caning. Ya wis, tanteni ya Caning ya. Tapi sambil ngenteni atensi teko sampean yuk dirungokno bareng-bareng lagu niki judulnya Kidung Wahyu Kala Sepo.